Kak Dina. Halo Kak Apa Deli. kabar? Aku baik-baik. Kak Deli apa kabarnya? Baik. Puji Tuhan, seminggu ini bagaimana? Luar biasa. Puji Haleluya, Tuhan. sehat ya. Kita mau sapa adik-adik yang ada di rumah. Halo. Adik-adik, puji Tuhan dalam keadaan sehat, kuat dan semua dalam perlindungan Tuhan ya. Amin. Amin, puji Walaupun Tuhan. kita mungkin dalam keadaan yang Dingin nih udaranya ya. tetapi tidak mengurangi sukacita kita untuk Amin. beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Puji Yuk, Tuhan. kita mau sama-sama beribadah kepada Tuhan. Siapkan hatinya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi, selamat pagi Bapa. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Yuk adik-adik bisa menyanyikan pujian ini. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari lipat tangannya, kita akan satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus sangat baik bagi kami semua. Kami boleh ada sampai hari ini Tuhan, semuanya karena kebaikan Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Itu sebabnya kami bersyukur, kami bersukacita buat semua pertolongan Tuhan bagi kami. Saat ini kami akan beribadah kepada Tuhan, kami mau memuji Tuhan, Tuhan hadir dalam kehidupan kami, sehingga kami ada sukacita waktu kami beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong kami semua, kuasai hati dan kehidupan kami. Kami siap beribadah, memuji, memuliakan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, adik-adik, kita siap memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Kita mau memuji Tuhan saat ini. Haleluya. Kak Deli, kita mau panggil adik-adik ya. Oh iya, Yang ayo. akan menemani kita memuji Tuhan. Mari, ayo. Siap berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Puji Tuhan, haleluya. Everything I am, everything I'll be, I give it to you, Lord, and do it thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you.
Puji nama Tuhan. Adik-adik yang cinta Tuhan Yesus, mari kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Yesus yang sudah selamatkan kita. Haleluya. Saya cinta Tuhan Yesus. Saya cinta Tuhan Yesus, Yesus Juru Selamatku. Dengan segenap hati jiwa saya cinta Tuhanku. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Juru Selamat, Yesus cintaku juga. Saya cinta Tuhan Yesus. Haleluya. Saya cinta Tuhan Yesus, Yesus Juru Selamatku. Dengan segenap hati jiwa saya cinta Tuhanku. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Juru Selamat, Yesus cintaku juga. Saya cinta Puji Tuhan, adik-adik yang ada di rumah, mari lipat tangannya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kemurahan dan kasih setiamu bagi kami. Engkau sudah selamatkan kami, Engkau sudah tebus kami, dan Tuhan sudah menjadikan kami milik-Mu, anak-anak-Mu. Pada hari ini Tuhan, kembali kami akan mendengarkan firman-Mu, firman-Mu yang berkuasa, yang dapat mengubahkan kami semua menjadi anak-anak yang manis, anak-anak yang taat, dan anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Engkau yang mengurapi setiap guru-guru yang akan mengajar, bahkan kami semua yang mendengar, Tuhan yang akan mengurapi dan yang memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan duduk diam, kami akan mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Hai adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, apa kabarnya? Pasti dalam keadaan yang baik, sehat, dan bersuka cita. Siapa ya yang sudah siap dengar cerita firman Tuhan? Ya, saat ini kakak akan cerita tentang seorang tokoh di dalam Alkitab yang hidupnya berubah ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Siapa itu? Namanya adalah Saulus. Ada yang tahu siapa Saulus itu?
Pasti sudah ada yang bisa menjawab. Ya, Saulus itu adalah seorang ahli agama Yahudi. Tapi dia sangat membenci orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dia mengancam dan tidak segan-segan juga untuk membunuh orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dia menganggap bahwa ketika dia membunuh orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia melakukan sesuatu yang benar. Tapi itu salah adik-adik. Ya, itu sesuatu yang jahat. Dia begitu bersemangat untuk mengejar orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mengancam dan membunuh mereka. Tapi dalam satu peristiwa, ketika dia berjalan menuju ke Damsyik, Tuhan Yesus menjumpai Saulus dalam cahaya yang sangat terang, memancar dari langit. Dan ketika dia melihat cahaya yang begitu terang, maka dia rebah, dia jatuh ke tanah. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada Saulus. Kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-3. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Adik-adik, ketika Saulus mengancam dan membunuh orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, itu sama dengan menyakiti Tuhan Yesus sendiri yang adalah Tuhan. Dan Tuhan menemui Saulus, berkata, "Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Nah, apa yang dilakukan oleh Saulus adalah sesuatu yang jahat, yang menyakiti hati Tuhan, yang seharusnya Saulus juga mendapatkan hukuman. Nah, dalam peristiwa itu, ketika dia melihat cahaya terang, dan teman-teman Saulus, mereka pun mendengar suara itu, tapi tidak melihat siapa yang berkata-kata. Maka Saulus matanya menjadi buta. Dia tidak dapat melihat. Dia harus dituntun oleh teman-temannya menuju ke Damsyik. Dia tidak dapat melihat selama 3 hari. Dan selama 3 hari itu juga dia tidak makan dan tidak minum. Tuhan Yesus pergi kepada salah seorang muridnya yang bernama Ananias. Ya, seorang murid Tuhan Yesus, diutusnya seorang yang bernama Ananias untuk pergi kepada Saulus. Kita baca di ayatnya yang ke-10. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias jawabnya, "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa." Tuhan Yesus menyuruh Ananias untuk pergi kepada Saulus. Untuk apa adik-adik? Untuk berdoa bagi Saulus supaya dia kembali dapat melihat. Dan Tuhan ingin supaya Saulus menjadi alat bagi Tuhan untuk menceritakan Tuhan Yesus kepada semua orang. Kita baca di ayatnya yang ke-15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Jadi Saulus dipilih oleh Tuhan
untuk menjadi alat Tuhan, menceritakan tentang siapa Tuhan Yesus dan menceritakan bagaimana kasih Tuhan Yesus kepada semua orang. Namun dia harus banyak mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan karena nama Tuhan, karena menceritakan siapa Tuhan Yesus itu. Dan Ananias taat kepada Tuhan meski dia tahu Saulus adalah orang yang jahat, orang yang mengancam dan mau membunuh orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi dia taat dan dia pergi kepada Saulus. Dia berdoa dan menumpangkan tangannya kepada Saulus. Maka dari mata Saulus gugurlah satu selaput dan dia kembali dapat melihat. Apa yang terjadi dalam kehidupan Saulus ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus? Ya, Saulus menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Saulus menjadi orang yang mengasihi Tuhan. Dan dia begitu bersemangat untuk menceritakan Tuhan Yesus kepada semua orang. Karena dia sudah melihat kebaikan Tuhan. Dia yang sudah menganiaya Tuhan Yesus sendiri yang adalah Tuhan, seharusnya dia dihukum. Tapi Tuhan Yesus baik. Tuhan memilih Saulus untuk menjadi alatnya, untuk menceritakan Tuhan Yesus kepada banyak orang. Itu sebabnya dia begitu bersemangat. Dia dibaptis menjadi orang yang percaya dan mengasihi Tuhan. Nah, hidup Saulus berubah dari orang yang jahat menjadi orang yang baik, yang mengasihi Tuhan Yesus. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar dari kehidupan Saulus. Dia yang telah dirubah namanya menjadi Paulus. Nah, adik-adik pasti sering mendengar nama ini, Paulus, seorang pelayan Tuhan yang bersaksi menceritakan Tuhan Yesus kepada semua orang. Nah, kehidupan kita, anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, seharusnya kita juga punya hidup yang dirubah, punya kehidupan yang berubah adik-adik. Ketika kita percaya mengikut Tuhan Yesus, hidup kita tidak lagi sama seperti dulu. Mungkin dulu kita adalah anak-anak yang tidak baik, anak-anak yang tidak dengar-dengaran, tidak taat kepada orang tua, tidak taat kepada guru-guru, tidak taat kepada firman Tuhan. Namun ketika kita sudah menjadi percaya, ketika kita bertemu dengan Tuhan Yesus, maka seharusnya hidup kita juga dirubahkan oleh Tuhan. Roh Kudus akan menolong kita untuk kita berubah menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang taat, anak-anak yang mengasihi Tuhan. Dan Roh Kudus juga akan menolong kita supaya kita dapat bersaksi, supaya kita dapat menceritakan Tuhan Yesus kepada semua orang yang belum kenal Tuhan Yesus, kepada teman-teman kita, kepada orang tua kita, atau kepada orang-orang yang belum kenal Tuhan Yesus. Roh Kudus akan menolong kita untuk mengasihi Tuhan dan menceritakan Tuhan Yesus kepada semua orang. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, jangan sedih, jangan takut apabila satu kali nanti ada orang-orang yang membenci kita, yang tidak menyukai kita. Mengapa? Karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Orang membenci kita. Tapi ingat, Tuhan Yesus berjanji kepada kita melalui firman-Nya bahwa Dia akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Dan Dia akan menolong kita supaya kita terus dapat kuat. Hati kita dikuatkan untuk tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Karena kepada kita adik-adik tidak hanya dikaruniakan untuk kita percaya, tapi juga berani menanggung penderitaan. Nah, ada mungkin hal-hal yang tidak enak yang kita alami karena kita menjadi orang Kristen.
karena kita menjadi orang percaya. Tapi ingat, Tuhan Yesus, Roh Kudus pasti akan menolong kita. Haleluya. Kita baca di ayatnya yang terakhir di dalam Filipi pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Haleluya. Kita bersyukur karena kita menjadi miliknya Tuhan Yesus. Karena kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita juga harus menceritakan siapa Yesus, menceritakan bagaimana kasihnya Yesus kepada semua orang. Puji Tuhan. Haleluya. Kita berterima kasih kepada Tuhan untuk kasih-Nya, untuk kebaikan-Nya yang tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Adik-adik, mari kita berdoa saat ini. Kita mau berbicara kepada Tuhan Yesus. Mari kita semua tutup matanya, lipat tangan. Kita mau bicara kepada Tuhan Yesus. Berterima kasih buat kasih-Nya. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih Tuhan kepada Engkau karena kami adalah milik-Mu. Engkau yang sudah menyatakan kasih-Mu melalui pengorbanan-Mu. Kami sangat berterima kasih Tuhan, dan kiranya Tuhan Engkau mau menolong kami untuk kami tetap percaya kepada Engkau Tuhan apapun yang terjadi. Dan tolonglah kami juga Tuhan untuk kami menceritakan kasih-Mu, menceritakan siapa Engkau kepada semua orang seperti yang dilakukan oleh Paulus kepada banyak orang. Tuhan, kami masih kecil, tapi kami percaya ketika Tuhan Engkau ada di dalam kehidupan kami, Engkau pasti akan menolong kami, memampukan kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, untuk kami terus dapat mengasihi Engkau apapun yang akan kami alami di dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus menolong setiap anak-anak sekolah minggu yang sudah mendengarkan firman-Mu pada saat ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak-Mu dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan hikmat, kecerdasan dari Tuhan. Biarlah anak-anak sekolah minggu yang ada yang menyaksikan acara ini, mereka boleh bertumbuh dalam iman, pengharapan kepada Engkau saja. Menjadi anak-anak yang mengasihi Engkau, mulai dari saat mereka kecil sampai selama-lamanya ya Tuhan. Biarlah anak-anak yang ada yang menyaksikan acara ini boleh bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk ibadah kami saat ini. Kami bersyukur untuk sukacita yang Tuhan berikan kepada kami semua. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami berterima kasih dan menaikkan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.